Pernah nggak lo jalan-jalan ke kampung orang, terus ada satu tempat yang katanya tabu buat disentuh, apalagi dilangkahi? Gue punya satu cerita dari tanah Minangkabau, Sumatera Barat, tentang sebuah kuburan. Kuburan tanpa batu nisan. Katanya, itu bukan kuburan biasa, itu tempat peristirahatan terakhir seorang yang sakti dan sampai sekarang, kuburannya masih menyimpan sesuatu yang bikin orang merinding kalau berani mendekat. Di sebuah kampung tua di lereng perbukitan Minangkabau, ada satu lahan kosong di tepi hutan. Dari jauh, nggak ada yang aneh, cuma rumput liar dan beberapa pohon besar. Tapi kalau lo perhatiin, di situ ada gundukan tanah kecil. Nggak ada batu, nggak ada nisan, nggak ada tanda apa-apa. Warga sekitar nyebutnya kuburan tanpa batu. Orang tua di kampung bilang, itu makam seorang dukun sakti dari zaman dulu. Dukun yang hidupnya nyaris nggak pernah tersentuh orang. Yang katanya bisa ngilang dalam kabut, bisa nyembuhin penyakit parah, tapi juga ditakuti karena katanya punya ilmu yang gak sepenuhnya putih. Masyarakat sekitar percaya waktu dia meninggal, jasadnya gak boleh dikubur dengan batu nisan karena katanya nisan gak akan kuat berdiri di atas makamnya, entah karena tanahnya menolak atau karena orangnya masih belum benar-benar pergi. Beberapa orang pernah coba pasang batu nisan di situ. Ada yang pakai batu kali, ada yang pakai kayu, tapi anehnya besok paginya selalu healing. Kadang hilang begitu aja, kadang jatuh pecah. Ada juga yang cerita, pernah pasang nisan dari besi, tapi semalam kemudian besinya bengkok kayak dililit tangan raksasa. Yang bikin merinding, setiap kali ada orang nekat nongkrong di kuburan itu malam-malam, mereka sering ngedenger suara orang ngaji lirih, padahal nggak ada siapa-siapa di sekitar situ. Dan katanya, kalau lo berani duduk lama di situ, lo bakal ngerasa kayak ada orang duduk tepat di samping lo, tapi nggak kelihatan. Suatu waktu, ada anak muda dari kampung sebelah. Sok berani, katanya nggak percaya sama mitos. Malam Jumat, dia bawa tikar, duduk pas di atas gundukan tanah itu. Teman-temannya nunggu agak jauh. Katanya, baru setengah jam duduk, tiba-tiba anak muda itu ngerasa pundaknya ditepuk. Dia kira temennya, tapi pas nengok, nggak ada siapa-siapa. Terus, dia mulai dengar bisikan. Suara laki-laki tua, pelan banget, ngomong sesuatu yang gak jelas. Katanya kedengeran kayak bahasa Minang lama, tapi lebih banyak gumaman. Tubuhnya mendadak kaku, gak bisa bangun. Matanya ngelihat bayangan hitam keluar dari gundukan tanah itu. Tinggi, lebih tinggi dari manusia biasa. Besok paginya, warga nemuin dia pingsan di situ. Pas sadar, dia gak bisa ngomong normal lagi. Katanya cuma bisa ketawa-ketawa kecil, lirih, bikin bulu kuduk berdiri. Butuh waktu berminggu-minggu sampai akhirnya dia bisa bicara lagi. Nah, lo tahu yang paling aneh? Beberapa tahun kemudian ada orang pintar yang bilang kuburan itu sebenarnya kosong. Katanya waktu dulu dukun itu wafat, jasadnya nggak pernah ditemuin. Orang kampung cuma bikin gundukan tanah biar nggak ada yang nyari-nyari. Jadi apa yang selama ini orang anggap kuburan tanpa batu itu mungkin bukan makam. Mungkin itu cuma tempat kosong, tempat buat menyimpan sesuatu yang gak bisa dijelasin. Dan kalau lu pikir lebih jauh, berarti yang duduk di samping orang-orang itu selama ini bukan arwah dukun, tapi sesuatu yang sengaja ditinggalkan di sana supaya gak lepas ke dunia luar. Sekarang coba lo bayangin, kalau kuburan itu sebenarnya kosong, terus makhluk yang suka duduk di sebelah orang itu siapa? Dan kalau suatu saat gundukan tanah itu hilang, ditelan waktu, kemana perginya penunggu itu?